Hai semua, perkenalkan nama saya Fili Putri Wokas, NIM 210611020325 dari kelas B5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang populasi dan sampel mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian. Pertama, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dan selanjutnya, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar banyaknya objek atau subjek yang diteliti, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Pengertian populasi menurut para ahli. Pertama, Netra. Pendapat yang pertama datang dari Netra yang menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama, sehingga saat menjumpai individu dengan sifat umum atau satu sama lain, maka bisa dijadikan populasi dalam sebuah penelitian. 2. Sugiono. Pendapat kedua disampaikan oleh Sugiono. Dijelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga dalam melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menentukan karakteristik dari objek penelitian, baru kemudian mencari populasi atau objek penelitian yang secara keseluruhan memenuhi kriteria tersebut. Ketiga, Hadari Nawawi. Selanjutnya adalah pendapat yang disampaikan oleh Hadari Nawawi. Dijelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Keempat, Bugin. Bugin juga menyampaikan pendapatnya terkait pengertian populasi. Menurutnya, populasi adalah atau universum dari objek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Yang kelima, Nursalam. Berikutnya adalah pendapat yang disampaikan oleh Nursalam. Disampaikan bahwa populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, sehingga selama suatu variabel masih memiliki hubungan dengan topik yang diteliti, maka termasuk ke dalam populasi penelitian. Sampel menurut para ahli. Pertama, Sugiono. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kedua, Arikunto. Menurut Arikunto, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan yang ketiga, Nana Sutjana menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Selanjutnya, pengertian sampel dan teknik sampling. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan sampling adalah suatu proses memilih sebagian dari unsur populasi yang jumlahnya mencakupi secara statistik, sehingga dengan mempelajari sampel serta memahami
Karakteristik-karakteristik atau ciri-cirinya akan diketahui informasi tentang keadaan populasi. Selanjutnya, teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel, sehingga setiap sampel yang terpilih dalam penelitian dapat mewakili populasinya atau representatif, baik dari aspek jumlah maupun dari aspek karakteristik yang dimiliki populasi. Selanjutnya, teknik sampling. Apabila semua anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel, maka proses ini disebut sensus atau sampel jenuh. Teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, probability sampling meliputi acak sederhana, acak bertingkat proporsional, acak bertingkat tidak proporsional, dan klaster atau area sampling. Kedua, non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Selanjutnya, merancang pengambilan sampel. Pertama, tentukan populasi dan susun sampling frame. 2. Tentukan jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan pertimbangan metodologis. Ketiga, tentukan K atau kelas interval. Keempat, tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut secara acak. Selanjutnya, sampel acak sederhana, bertingkat, dan kelompok. Pertama, teknik sampel acak sederhana. Simple random sampling atau sampel acak sederhana adalah sebuah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak serta berasal dari anggota populasi yang ada. Kedua, teknik sampel bertingkat. Teknik sampel bertingkat atau multi-stage sampling merupakan proses pengambilan sampel yang dilakukan secara bertingkat, baik bertingkat 2 maupun lebih. Ketiga, teknik sampel kelompok. Cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Ukuran sampel dan kesalahan baku. Pertama, ukuran sampel. Demikian pula ukuran sampel atau sample size, yakni jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian, merupakan aspek penting dari sebuah penelitian karena menentukan presisi atau ketelitian, estimasi atau taksiran tentang parameter populasi yang diteliti dan reliabilitas atau konsistensi kesimpulan tentang hipotesis yang diuji. Kedua, kesalahan baku. Suatu statistik adalah deviasi standar dari distribusi samplingnya atau perkiraan deviasi standar tersebut. Jika statistik adalah rata-rata sampel, itu disebut kesalahan standar dari rata-rata. Selanjutnya, distribusi sampling mean pusat. Distribusi sampling adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang atau n kali dari populasi, menunjukkan distribusi dari nilai-nilai yang berbeda statistik sampel atau penduga dari banyak sampel yang berukuran sama. Distribusi student. Distribusi T atau distribusi T-student merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Nah, demikianlah hasil pemaparan materi tentang populasi dan sampel dari saya. Sekian dan terima kasih.